Masjid Ar-Rahman Karangpandan Sepanjang. Ini dusun Panjang. Oh, ini dusun Panjang. Panjang, desa Sepanjang. Dusun Panjang, desa Sepanjang. Panjang banget. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi kafa. Wa sallallahu ala Muhammadin ibni Abdillah Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil huda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Faya ibadallah ayyuhal ikhwa fid din wa akhwat fillah ma'asyiral muslimin usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal mu'minunal muttaqun. Haitsu yaqulu azza wa jalla fi muhkamit tanzil ba'da an a'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wa kunu ma'as sadiqin. Wa kunu ma'as sadiqin. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamkhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin wa ba'd. Ikhwatal iman, ma'asyiral muslimin, jamaah kajian Ahad pagi sepanjang Tawangmangu. Sepanjang Tawangmangu itu mulai dari Karang Elo sampai Karang Gua. Hah? Mulai Tawangmangu Karang Elo? Bandar Dawung. Oh, Bandar Dawung. Kirain dari Karang Elo sampai Karang Gue. Bandar Dawung sampai Cemoro Kandang. Oh, Gondosuli. Ya, Masya Allah. Dan ini sepanjangnya ada di sini. Oh, panjang. Panjang banget. Ada di atas. Alhamdulillah binikmatihi tatimus sholihat. Bersyukur pada Allah Ta'ala. Banyak maaf terlambat karena memang belum boleh naik motor. Kemarin baru pulang naik motor sendirian, ngisi di Temanggung, kemudian lanjut ke Wonosobo, dari Wonosobo ke Banjarnegara Dieng, kemudian ke Purbalingga, balik tahu-tahu sampai Bawen. Setelah itu sampai rumah menjelang maghrib, subuh berjamaahnya ngisi di Masjid Istiqomah Gedong Pelet, kajian Ahad paginya. Dan masih motoran terus, akhirnya orang-orang kamu itu kecapean. Padahal saya pengennya nggak capek. Tapi ya ternyata 45 tahun pada tanggal 23 Februari kemarin, 45 tahun usia, benar-benar capek. Akhirnya ya diantar pakai mobil dan membuat lambat. Saya nggak suka naik mobil, sukanya naik motor aja. Apalagi kalau trail, seneng banget. Sambil ngeplek-ngeplek gitu. Alhamdulillah bersyukur pada Allah Ta'ala bisa silaturahmi lagi kembali setelah PSBB. Pengajian selalu berjalan baik. PSBB. Diliburkan, masjid ditutup. Saya ke Purbalingga ya begitu. Sampai Wonosobo yang masjid belum dipakai Jumatan. Sampai ke Banjarnegara, masjid gak boleh pakai sholat 5 waktu. Ada pesantren yang gurunya di-covidkan, semua santrinya gak boleh masuk lagi, tutup. Ada TPA yang biasa tiap sore muridnya banyak, katanya ngaji Quran.
doma u, a kasro i, a i u, yang gitu-gitu, itu ditutup juga. Kita bersyukur alhamdulillah masih bisa mengantarkan diri kita, keluarga besar kita, anak-anak kita ngaji. Jangan pernah berhenti. Siapapun orangnya, banyak tipu-tipu. Saya sudah keliling, kebanyakan tipu-tipu aja. PSBB tanggal 6, tanggal 7 saya ngisi di Boyolali Simo. Anggota DPR RI yang recent dia mengatakan, kenapa Pak Ustadz kajian ini tetap berlangsung padahal Gubernur Ganjar siapa sih? Nama Jawa susah nyebutannya. Pak Ganjar Gubernur itu udah bilang tanggal 6, tanggal 7 nggak boleh aktivitas. Didatangi sama Polres, datangi sama Kodim, datangi terus. Apa kata Bapak mantan anggota DPR RI Komisi 8 itu? Beliau bilang gini, Pak, maaf Pak, kajian besok Ustadz yang dari kalangannya tetap dihadirkan. Tetap, Ustadznya nekat, sekarang udah nginep di Boyolali. Loh, Pak, itu PSBB, Gubernur melarangnya. Lah Ustadznya udah sampai sini, masuk kajiannya ditutup. Lah terus bagaimana? Itu masjid udah digelar tikar, karpet digelar. Teratak sudah dipasang, kajian akbar, ustadznya dari kalangannya yang keren, nggak bisa ngomong Jawa. Ya. Saya dibilang ustadz keren bu, nggak bisa ngomong Jawa. Disambut luar biasa. Akhirnya diminta tutup oleh Polres. Mohon Pak, kajiannya ditutup saja. Ustadznya biar nanti bertemu dengan kami dan suruh balik lagi. Apa kata beliau? Kalau begitu pasar kota Boyolali buka nggak? Pasar Simo buka nggak? Kata bapak dari Polresnya, ya masih buka Pak. Kenapa kok dibuka pasar sementara pengajian ditutup cuma 1 jam saja? Ustadznya sudah datang. Pasar itu berapa jam? Pasar kan kebutuhan pokok Pak. Tolong panitia menyadari bahwa ini gubernur instruksinya udah jelas tanggal 6 nggak boleh kajian. Tutup pokoknya. Pasar buka nggak? Buka karena kebutuhan pokok. Kalau begitu ngaji, belajar Islam, nyuruh anaknya belajar Quran, biar orang tua termotivasi masukkan anaknya ke pesantren. Masuk belajar pada TPA, rumah Quran. Mereka kebutuhan pokok yang paling inti adalah ngaji. Gak akan kami tutup. Akhirnya kata Polresnya, iya juga ya, ngaji kebutuhan pokok juga ya. Kalau nggak ngaji nanti jadi pekok. Kata Bapak DPR itu gitu. Makanya ini kebutuhan pokok. Ke pasar itu kebutuhan pekok. Lah coba Bu. Gara-gara corona masuk pasar masih buka, orang jualan masih banyak kayak gitu, berjubel-jubel sementara pondok ditutup, masjid nggak boleh sholat berjamaah. Ini kan membuat orang jadi semakin nggak ngerti, semakin bodoh. Bukan kebutuhan pokok yang diutamakan, kebutuhan pekok yang pertama kali. Maka mari kita bersyukur kita bisa menghadiri majlis ilmu ini, mudah-mudahan bermanfaat majlis ini, dan kelak majlis ini akan kita bawa di hadapan Allah Ta'ala sebagai hujah kita, bahwa kita mengabadikan ayat-ayat dan hadisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita benar-benar kelak ketika meninggal dunia membawa ketakwaan itu dalam keadaan yang terbaik, nafas kita nafas husnul khotimah insyaallah. Amin Allahumma amin. Salawat bersalam kita aturkan pada teladan kita melalui senandung salawat dan salam selalu dari lisan dan hati kita kepada Nabi mulia Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu sekalian, kalau kita ini belajar bicara pada pendidikan, maka pendidikan terbaik itu ada, pendidik terbaik itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guru terbaik. Guru yang selalu dirindu oleh siapapun. Guru yang mempersembahkan hidupnya hanya untuk umatku, 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 generasiku, generasiku, generasiku. Kenapa saya bicara masalah ini? Pak, anak kita sudah tidak sekolah 1 tahun, kurang lebihnya. Ini udah Maret 2021. Dan ketahuilah anak-anak kita ini di Maumere, di Flores, di Maluku, di Ambon, di Nabire, di Papua, di Sorong, di Palu, ya, di Lombok, udah di Palu, di Lombok lagi ya. Di Palu itu sakitnya luar biasa, di Lombok pedesnya luar biasa. Mereka sedang melegalkan miras. Anak-anak udah nggak boleh sekolah, dicekoki dengan miras. Apa ini maksudnya? Lost generation. Menghancurkan satu negeri bukan dibombardir, bukan diroket, bukan ditembak AK-47, bukan dimusnahkan dengan bom, tapi diracuni dengan yang namanya miras. Padahal jelas
Innal khamra wal maisir, sesungguhnya khamr minuman keras dan maisir perjudian, wal ansob menyembah pada berhala-berhala, patung-patung, arca-arca, wal azlam mengundi nasib dengan anak panah. Rijsun min amalis syaiton, itu amal perbuatan setan. Hari ini diberikan semuanya. Maka bersyukur, beruntung Bapak Ibu sekalian, dalam kondisi fitnah yang luar biasa ini, bapak-bapak, ibu-ibu menyemangati bapak, ibu menyemangati anaknya, cucunya, buyutnya masuk ke pesantren Quran. Masuklah rumah Quran Darul Falah. RQS, rumah Quran sepanjang. Masuklah, ada Darul Falah kan? Pesantren. Oh, kutab. Ada kutab Darul Falah. Ini harus Bapak Ibu sekalian sadari. Dari Al-Quran, semakin jauh dari masjid, mereka menjadi generasi plonga-plongo kaya pemimpinnya. Pak, itu loh, di Nabire itu ada anak-anak pesta mira. Nganu. Dasar pemimpin plonga-plongo. Coba kalau bapaknya bijak. Pak, itu ada miras di Nabire. Hentikan. Itu hammer, itu haram. Hammer itu haram. Walaupun setetes tetap haram. Siapapun yang meneguknya 40 hari 40 malam, sholatnya nggak diterima. Doanya gantung, nggak nyampe penguasa langit. Amal ibadahnya sia-sia 40 hari 40 malam. Dan anak kita dibuat plonga-plongo dengan miras hari ini. Biar jauh dari Al-Quran, biar jauh dari masjid, biar membenci ustadz-ustadz, biar nggak suka dengan ulama. Kenapa saya sampaikan? Belum lama sahabat saya pengelola pondok pesantren gara-gara ngajari santrinya manah ditangkep Densus 88. Saya protes, loh itu kan ustadz yang hafal Quran, putranya di Madinatul Munawwaroh, putranya di Mesir Al-Azhar Kairo, putranya penghafal Quran, putranya empat-empatnya semuanya, dan yang kelima ini perempuan satu-satunya juga muhafidhoh. Kenapa kok beliau ditangkap? Gara-gara ngajarin manah santrinya. Saya langsung protes, kenapa nggak koruptor yang triliunan mengambil ngembat dana bansos COVID-19 itu yang di penjara saja? Kok ustadz-ustadz? Heran lagi. Maka saya sampaikan pada jamaah sekalian bahwa kalau kita mau mengacu pada pendidikan terbaik, kembalikan hari ini pendidikan terbaik tidak lagi sekolah negeri yang jauh dari Al-Quran, tapi pada sekolah yang paling sangat dekat dengan Al-Quran. Ada SDIT, ada kutab, ada pondok pesantren, rumah Quran, geria Quran, omah tahfidz, geria tahfidz, pendopo tahfidz, teras tahfidz, kebun tahfidz, gazebo tahfidz, banyak di Karanganyar. Engko suwe-suwe sungai sepanjang tahfidz, ya. Lah dibangunnya gazebo-gazebo di atas sungai. Tahfidznya di mana? Di sepanjang sungai sepanjang. Isinya gazebo tahfidz semuanya. Nanti kiainya dikenal Kiai Sunan Penjaga Kali Lepen. Apa namanya? Lepen. Jogo Lepen, ya. Lepen ya? Sungai? Sungai Lepen. Lepen. Sunan Kali Lepen. Kelilipan jadi Kali Lepen. Coba, siapa pendidikan yang terbaik itu? Yang terbaik pendidikan itu bapake. Hati-hati Bu, suami ibu jangan jualan cilok terus tapi nggak pernah perhatikan pendidikan anaknya. Pak, sampean jangan sibuk nanam lonceng, lenceng, apa itu? Loncang. Dari dulu kok susah amat bilang lonceng ya. Jangan sibuk nanam loncang, tidak peduli pada pendidikan anak. Hari ini anak-anak kita ini digrogoti pendidikan Al-Qur'annya, pendidikan masjidnya, pendidikan ibadah sholatnya, digrogoti di semua lini oleh orang-orang yang tidak suka dengan Islam. Maka bapaknya nanti tidak akan pernah bergeser kakinya ketika matahari cuma sejengkal di atasnya sebelum ditanya, Pak, Abu Ahmad, anak nomor pertama namanya Ahmad, anak yang terlahir dari istrimu, kau ajarin apa? Ada beliau maka saya sebut namanya. Bapaknya Ali Mandegar. Santri saya ada di sini pula. Bapak tidak akan pernah bergeser kakinya bapak sebelum ditanya, Ali Mandegar anak laki-lakimu kau ajarin apa? Bu,
pendidikan terbaik itu bukan Pak Ustadz, bukan Ustadz Abu Ahmad Edi Sujarwo, tapi pendidikan terbaik adalah bapaknya. Ingat, bapaknya. Saya berulang-ulang nyampaikan di mana-mana, bapaknya ini nggak peduli pada anaknya. Wes, yang penting anakku diajari Ustadz Abu Ahmad di SDIT Taruna Robani. Wes, pasrah bongkokan anakmu. Banyak loh kayak gitu. Wes, pokoknya anakku tak serahkan Ustadz Ari biar dia asuh Ustadz Ari. Pokoknya tak infakkan, saya mah ikhlas saya infakkan anak saya. Yang penting jadi anak pondok sing apik ae. Enak men sampean dia anak. Sing gawe sampean no. Ya Ustaz, bapaknya ngopo? Bapaknya itu gak akan pernah bergeser kakinya nanti sebelum dimintai pertanggungjawaban. Anak yang terlahir dari rahim istri-istrimu itu kok didik apa? Kok ajari apa? Subhanallah, 2 botol. Bukan ciu bekonang. Syukran saya kalau heran. 1 ahwat, 1 ehwan. Biar adil. Coba Bu, kalau ada punya suami Bu, suaminya diberitahu, Pak, sing tanggung jawab atas pendidikan anak laki-lakimu, anak perempuanmu yang telah dari rahimku itu kamu. Jangan andalkan para ustadz, jangan andalkan para kiai, jangan andalkan para dai, para mubalek. Kamu Pak. Dan kamu dulu nikahin aku dengan mahar yang cuma 50.000 itu. Akhirnya aku mendampingi hidupmu itu terlahir anak-anak ini. Kamu yang ditanya pertama kali, bukan aku. Aku madrasatul ula li auladia. Aku sebagai sekolahan pertama anak-anakku. Kau adalah direktur pesantrennya di rumah ini. Kau tanggung jawab. Ibu-ibu harus nuntut pada suaminya. Maka kalau ibu-ibu rajin ngaji sampai sebanyak ini, bapak-bapaknya nggak ngaji malah nanam tomat, itu keterlaluan. Mas, tomatmu itu epiro, Mas, anakmu loh masih diperhatikan gitu. Itu yang pertama. Pendidikan terbaik itu di pundak bapaknya. Sebagaimana disebutkan oleh, saya bacakan ya. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menyebutkan, Abdullah bin Umar, putra daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Namanya Abdullah. Beliau menyebutkan, "Adib ibnaka fa innaka mas'ulun anhu." Mada adibathu wa mada alimathu. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menyebutkan, adib, didiklah anakmu. Dia bilang pada seorang ayah, Pak, didiklah anakmu. Ingat Bu, bukan nitipkan ke sekolahan, tapi dididik sendiri. Gak mampu Pak Ustadz, karena kami ilmunya sedikit, karena kami nggak berpengalaman mendidik, karena kami waktu nikah masih lulus SMP, karena kami waktu nikah itu belum tahu tentang pengajaran pendidikan terbaik kayak apa. Kami titipkan ke Ustadz. Betul, Ustadz sebagai fasilitator perpanjangan tangan dari apa yang diinginkan bapaknya. Tapi jangan pasrah bekukan. Apa tadi? Pasrah bongkokan, bekukan. Pasrah bongkokan. Wis pokoknya ikhlas, terserah mau diapa-apa ke Ustadz. Nek nakal ya pukulan tat, aku ikhlas, aku wis tak infak ke anakku. Enak diinfak ke. Ya. Maka Umar menyebutkan adib ibnaka, anak-anakmu. Fa innaka mas'ul anhu. Sungguh kamu orang yang akan dimintai pertanggungjawab pertama kali oleh Allah atas pendidikan anak-anakmu. Bukan ustadznya, bukan kiainya, bukan dai, bukan mubalek, tapi bapaknya pertama kali. Gak mampu Pak Ustadz, maka titipkan ke pesantren. Setelah itu kita memperhatikan, Pak Ustadz, perkembangan anak saya bagaimana? Tolong Pak Ustadz, saya juga bisa mendoakan. Selain itu kami juga bersedekah sedikit untuk bisa beli lauk anak saya selama di pesantren. Selanjutnya kami selalu berusaha untuk benar-benar memotivasi support anak saya biar benar-benar sesuai yang kami harapkan. Apa? Anak yang soleh. Bukan menyerahkan sepenuhnya. Yang jelas sudah di pondok. Dan di pondok itu sudah
baik sama ustadz. Malam pasti ustadznya dibangunkan jam 3. Setelah itu suruh tahajud. Setelah itu nanti baca Quran. Setelah itu sholat subuh berjamaah. Setelah itu senengnya bapak ibunya. Tapi kita akan diminta jawaban bukan ustadznya, bapaknya. Bapaknya. Lalu Umar menyebutkan, mada adibathu. Satu yang ditanyakan, apa yang sudah kamu ajarkan pada anak-anakmu? Apa yang sudah kamu berikan pendidikan terbaik buat anak-anakmu? Apa pendidikan terbaik, Pak? Tidak ada persembahan terbaik dari seorang ayah. Kata Rasulullah SAW. Tidak ada persembahan terbaik dari seorang bapak kepada anak yang terlahir dari rahim istrinya. Illa khuluqin hasanin. Pendidikan terbaik itu adalah persembahan terbaik seorang ayah itu adalah memberikan akhlak terbaik pada anaknya. Bukan harta, bukan rumah, bukan jubah yang bagus, bukan halaman yang luas, bukan mobil yang mewah, bukan ijazah. Kalau tadi beliau sebutkan, kita insya Allah tetap akan dapat ijazah. Ijazah hari ini gampang sekali, Ustadz. Dan gak akan ditanya di akhirat nanti ijazah kamu dulu SD negeri atau SDIT atau pondok pesantren, gak ada. Tapi Nabi menyebutkan persembahan terbaik seorang ayah adalah akhlak yang baik, akhlak yang mulia, etika yang baik, tata krama, sopan santun, adab yang baik. Sudah, persembahkan buat anak-anak kita. Nah itu ustadzmu. Bagaimana juga kalau kamu dimarahi, mungkin ada sesuatu karena bukti cinta ustadzmu kepada kamu, maka kamu dimarahi. Nah kalau kamu dipukul sama ustadzmu, kau bersabar. Mungkin emang kamu sedang melakukan satu kesalahan yang akhirnya diingatkan harus dengan pukulan. Itu tidak menyakitkan, nak. Itu akan membuat kamu menjadi segar bugar karena kamu pemuda yang kuat menahan pukulan ustadzmu. Itu adab. Nak, itu adalah kakekmu, kunjungi nak. Kalau kamu pulang dari pesantren itu kakekmu, kunjungi, sungkem nak, cium tangan kakekmu. Adanya aku, bapakmu ini karena kakekmu itu bapakku. Kau harus sungkem pada dia, itu mbahmu. Nah itu bude, itu yang membantu ibumu setiap kali kamu membayar sahriah bulanan gak mampu, ibumu selalu ngutang sama bude itu. Itu budemu nak, salaman sama budemu, kakaknya ibumu. Itu adab. Nah itu tetangga sebelah, dia orang Hindu nak. Dia itu kasihan, setiap kali dia ini bulanan selalu dia ngutang pada bundamu. Ingat nak, dia orang Hindu, tapi selalu bundamu ngasih. Kalau kamu punya rezeki nak, bantu dia. Karena suami dia sudah ada dan dia nggak punya biaya apa-apa dalam hidupnya. Dia juga hambanya Allah, makhluk Allah. Ini adab, tolong dia nak, walaupun dia agamanya Hindu. Bukan dibiarkan. Sudah jelas kejet-kejet, klojet-klojet sampai sekarat. Allah Hindu kok ditolong, biarin aja. Nggak boleh. Kita harus datang. Apalagi yang sesama Islam, sesama Muslim, sama mukmin harus lebih lagi. Yang Hindu saja kita bantu, yang Buddha kita tolong, siapapun. Jangan mengenalkan kelompok-kelompok tertentu, akhirnya anak kita terpisah-pisah. Tapi yang ada adab yang baik, bapaknya mengenalkan. Itu tetangga kita nak, muliakan dia. Jangan sampai kau tertidur pula sebelum kau dan tetanggamu juga kenyang. Jangan sampai kau tidur dalam keadaan kenyang sementara tetanggamu kelaparan, perut mereka keroncongan, dangdutan, cendol dawet, ambyar, losdol. Kan kadang-kadang sampai tetangganya itu gak bisa makan, kita masih cuek aja. Penting udah makan, wareg, nasi goreng, sego goreng, songo-songo, langsung tidur ya. Sementara tetangganya itu perutnya kruk. Sedino ramangan, adol tomat gak payu, dibawa ke pasar Tangmangu, semua sayuran sama, peminat gak ada, pembeli gak ada, untuk beli beras gak ada, sawah kita gak bisa ditanami padi. Itu jangan kita biarkan, kita langsung datangi. Tetangga gak bisa makan mana? Ini adab. Dan terbaik itu adalah pemberian orang tua pada anaknya adab. Mewariskan adab, etika, tata krama. Jangan yang lain. Kita bisa memberi jubah bagus, kita bisa memberikan motor trail, kita bisa memberikan mobil, bahkan bisa bikinkan rumah pada mereka. Itu bukan pemberian terbaik menurut Nabi Muhammad SAW. Karena adab yang lebih utama. Dan itu penghargaan yang luar biasa yang nanti akan
diberikan Allah SWT kepada ayah yang memberikan adab etika yang baik pada anaknya. Mada adibathu, apa yang sudah kamu ajarkan padanya? Yang kedua, wa mada alimathu, apa yang kamu bekalkan ilmu pengetahuan apa buat anak-anakmu? Ingat Bu, saya dulu kan sekolahnya negeri ya. Tapi MTS, Madrasah Sanawiyah Negeri Karanganyar. Tetangga saya bilang gini, lah kue pekok Radi Tompo SMP Negeri 1. Aku loh SMP Negeri 1. Aku dibilang pekok Bu. Iya wis tak terima kok. Namanya Eko, jadi panggilnya ya pekok juga kok. Aku terima kok. Bukan. Aku terima kok. Kamu diterima di SMP Negeri 1, aku tidak. Aku tapi di MTS Negeri Karanganyar. Lalu bapak saya bilang gini, Le, rapopo ne MTS. Engko, aku tidak mengharap kamu itu menjadi pegawai negeri yang menghamba pada negara, akhirnya kamu digaji. Saya PNS loh, Ustadz. Saya ini di Jawa Barat PNS. Kemendikbud. Saya di Dinas Pedanka, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Bukan guru, duduk di kantor. Gajinya gede. Bapak saya bilang, aku nggak ingin. Aku hanya pengen Le, kamu pulang ke Solo, tanah lahirmu, belajar ngomong Jawa apik-apik kayak wong koek-koek dewek-dewek kiye. Saya nggak bisa sebab bahasa Jawa. Kamu cukup jadi imam masjid dan ngajarkan Quran walaupun cuma pakai tintir. Bapak saya yang bilang, jadilah kamu imam masjid dan ngajarkan Quran walaupun pakai tintir. Tintir apa tintir? Yang pakai minyak tanah itu, lampu kecil, lampu teplok, yang pakai semprong. Jadi ingat semuanya, tintir. Bapak saya gini, dan aku Le bangga. Kalau kamu jadi imam masjid ngajar Quran, aku bangga. Karena kemuliaan itu aku lihat dari masjid dan Quran. Saya tinggal semuanya. Dengan honor yang nggak seberapa, setelah itu tinggal di Solo. Gaji saya pertama kali di satu pondok pesantren di Boyolali 169.000. Anak saya 5. Setelah sekian itu, saya tinggalkan menjadi 169.000. Bukan 1.690.000. 169.000 karena saya guru tidak tetap. Tidak tinggal di pesantren, ngajar sekian jam, balik lagi begitu. Tapi setiap saya datang, mesti selalu direktur pesantrennya cari cemburu. Karena santriwati, Ustadz Ari, Ustadz Ari, gitu-gitu. Kata direkturnya, ya Allah Tat, antum loh, santriwati sampai kayak gitu. Mungkin di sini ada santri saya yang pernah saya ajar. Sampai direkturnya bilang, antum kenapa sih siap mau ngajar kok santri sampai histeris kayak gitu? Tat, saya ini ngajar nggak punya ilmu, cuma ilmu saya sedikit, tapi mereka itu selalu melek dari awal sampai akhir, mereka gitu terus. Pokoknya belajar paling happy sama Ustadz Ari. Gitu. Apalagi kalau udah saya dipaksa untuk ngomong Jawa, santri udah lemper apa lemper? Lemper sama tulisannya, lemper sama lemper. Gitu. Begitu santriwati itu bawa kue yang diparut dari singkong ditempelin kacang. Ustadz nanti jangan salah sebut ya. Ya, saya makan. Ustadz tadi kuenya habis berapa? Oh, yang lonte itu saya habis lonte 3. Kok lonte, Tat? Lah tadi kamu ngasih apa? Lento, Tat. Oh, saya kira lonte. Kalau lonte apa? Ya Allah, Tat. Ustadz ini cilik ngenteki lonte 3. Ternyata namanya lento. Saya kan nggak ngerti itu apa namanya. Pantes santriwati pesen, Tat, nanti jangan salah sebut namanya ya. Oh, lento. Hah? Oh, bukan lento. Saya kira lento. Saya nyebutnya malah lonte. Dan habis 3. Aduh, santriwati pada, wah, Ustadz. Oh, bukan lento ya? Mento. Singkong yang diparut ditempelin kacang itu. Lagian mama sabar banget, singkong diparutin, dikepel-kepel, tempelin kacang atu. Ditempelin satu-satu, Bu. Ya Allah, kacang. Sabar banget.
Begitu makan yang bulat ada kacangnya kecil-kecil, itu juga tempelin satu-satu juga. Onde. Saya juga mikir lagi, orang Solo sabar amat, pantas namanya slow. Kacang kecil-kecil mijen ditempelin atu-atu, tik. Sabar banget, kata santriwati, Tat, itu bukan ditempelin, Tat. Lah terus tinggal diputer-puter gini, nempel sendiri. Saya pikir atu-atu ditempelin. Ya, kembali pada tadi. Wa mada alimathu. Apa yang kamu ajarkan pada anakmu, ilmu pengetahuan apa? Maka bapak saya cuma pengen ngajarkan Al-Quran dan masjid. Jadi setelah mengajarkan adab yang baik diwariskan, mewariskan masjid dan Al-Quran. Suami-suami ibu sekalian harus ngomong ke anak-anaknya, nah, bapak ini biasa aja kalau kamu punya mobil. Bapak biasa kamu punya villa di Tangmangu. Tapi bapak merasa bangga dan luar biasa kalau kamu masuk masjid, sholat 5 waktu berjamaah, bapak bangga, nak. Itu bapak saya begitu terus dari dulu. Padahal saya selalu ngomong, saya pengen jadi dokter, spesialis anak, rumah saya di tengah kota, itu di pojokan perempatan, rumahnya lantai 3, lantai bawah itu isinya mobil-mobil saya semua, lantai 2 itu pasien-pasien, lantai 3 ditempati keluarga dan anak saya yang jumlahnya banyak dan yatim piatu. Bapak saya amin. Tiba-tiba nggak jadi dokter. Saya masuk ke pesantren, dipaksa oleh bapak saya menjadi santri. Dan bapak saya bilang, saya nitip anak saya biar bisa sholat 5 waktu di masjid, jadi imam dan bisa tahu Al-Quran. Syukur bisa hafal. Lalu saya ditanya oleh ustadz saya, namanya Ustadz Mukimuddin Soleh, Pondok Al-Ihsan, Jawa Timur, Madiun. Siapa namamu? Samsudin Asrori, Pak. Oke, dari mana asalmu? Karanganyar, Pak. Karanganyar mana? Matese. Oh, Matese. Apa tujuan kamu masuk pondok pesantren Al-Mu'min Ngeruki ini? Saya tersesat, Pak, masuk sini. Hah? Bapak saya nangis dengar jawabannya. Tersesat saya nih. Saya bangga banget. Teman-teman, nama saya Samsudin Asrori, panggil saya Ari. Saya masuk pondok ini karena tersesat. Loh, gitu. Kenapa, Bu? Karena saya adalah anak nasional, pramuka sampai tingkat nasional. Menari di depan Pak Presiden Soeharto tahun 91. Pak Harto waktu itu mualaf, Pak Harto baru haji pertama kali mau berangkat haji. Saya nari dulu di depan Pak Harto sebelum berangkat haji. Pak Harto presiden yang makamnya Giri Bangun itu. Tahun 91 beliau berangkat haji itu kami yang nari di depannya. Pemberangkatan beliau berangkat haji. Saya penari nasional. Bapak saya pondok moh gudikan. Saya nggak mau orang masuk pondok itu gudikan pelendung nana gitu. Pondok moh engkau pakai sarung terus, sarungnya sampai ngepir kayak sekok sogun, entul. Moh. Saya begitu bilang bapak saya. Ojo pondok iya ape. Moh, engkau nganggo kolan suah, songkok warna hitam, bludrunya sampai bladus warnanya kemerah-merahan. Moh. Ambune wapek moh. Saya bilang bapak saya, ojo pokoknya pondok yo sing sabar. Dipaksa ya itu saya bilang akhirnya saya masuk pondok ini tersesat. Alhamdulillah, Bu, tersesat tuh jadi kayak gini nih. Kalau nggak tersesat saya mungkin nggak kayak gini. Karena mungkin masih saya di pramuka, mungkin saya masih nari, saya masih menikmati kekayaan dari PNS saya dan segala macamnya. Itu sudah saya dapatkan semua. Terus bapak saya bilang pulang. Siapa nanti yang akan ngimami masjid? Sebagaimana termaktub dalam Quran surat Al-Baqarah ayat berapa ya? 123 apa ya? Am kuntum syuhada, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Para muhafid tolong diingatkan. Al-Baqarah ayat Quran surat kedua 123 atau 113. Pada lembar yang ke-10 juz yang pertama. Barisan yang ketiga dari bawah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Am kuntum syuhada id hadara Ya'qubal maut. Id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Bapak saya mengambil daripada firman Allah Ta'ala ketika Ya'qub alaihissalam mengumpulkan 12 putra putrinya. 12 anaknya dikumpulkan. Id hadara Ya'qubal maut. Sebelum Ya'qub ini meninggal dunia, sebelum sekarat, nazak, sebelum meninggal. Dia kumpulin anaknya dan bertanya,
Mada ta'buduna min ba'di. Wahai anak-anakku, kalau bapak nanti mati, bapak nggak membersamai kalian lagi, nggak tinggal di rumah kita ini lagi, saya tidak ada dimakamkan di kuburan yang jauh dari rumah ini. Ma ta'buduna min ba'di. Nak, masjid yang dekat rumah kita nanti yang memakmurkan siapa? Mata buduna min ba'di. Al-Quran yang bapak baca, bapak saya setiap hari baca Quran 4 hari sekali hatam. Allah yarham. Bapak saya 4 hari sekali hatam. Kata orang kampung kami kalau baca Quran gak ada yang nyanyi, cepet banget. Saya pun belum bisa nyanyi bapak saya. 4 hari hatam. Sehari itu kadang 6 juz, 7 juz, bahkan 10 juz. Ngaji dan hafalannya paling banyak di kampung kami. Dan ketika dimakamkan, 3 penggali makamnya semuanya teriak pada saya, Mas, baru kali ini gali makam cepet banget dan wangi sejak masuk makam sampai saya gali liang lahatnya. Baru bapak sampean itu nggak meninggal loh Mas, masih ada wangi. Itu kesaksian orang yang menggali. Wallahu a'lam bishawab. Saya nggak tahu, tapi orang itu pada cerita semua. Saya anaknya belum bisa 4 hari sekali hatam. Padahal bapak selalu bilang, mata buduna min ba'di. Nah, kalau bapak meninggal, Quran yang bapak baca siapa yang akan baca lagi? Masjid yang bapak menjadi imamnya siapa yang akan ngimami? Karena masjid saya itu dibangun 3 kali. Dulu oleh mbah saya namanya Mbah Abdul Wahab. Orang kampung mengenalnya Mbah Abdul Lulang. Karena mbah saya penjual kulit wedus. Ya, Mbah Abdul Lulang. Beliau bikin masjid dari panggung. Begitu panggungnya itu dipakai sujud, Mbah Kakung Abdul Wahab saya itu ngimami, kaki yang bagian depannya itu patah. Sehingga semua jamaah melusut ke imam semuanya. Gitu. Itu nggak tahu tahun berapa, 60 sekian atau 50 sekian lah. Semuanya nyeluntak ke Mbah Abdul Wahab saya. Saya belum lahir, bapak saya belum jadi menantunya Mbah Abdul Wahab. Belum mewarisi masjid itu. Saya itu dibangun kecil, langgar. Berapa tahun kemudian langgar itu nggak muat. Kemarin Januari pada bangunan ketiga, masjidnya masih kokoh, dindingnya tebel. Masjid pertama kali di kampung itu yang ngenalin orang pakai ruko, mbah saya itu. Orang bisa kenal Al-Quran, mbah saya itu. Orang bisa mau masuk masjid sholat 5 waktu, mbah saya itu. Orang meninggalkan miras, minuman keras kalau ada orang mantu, mbah saya itu. Orang meninggalkan kartu gaple, domino, gaplek. Balak dolin, yang bulat-bulat merah, itu mbah saya itu. Akhirnya dibangun kemarin 15 Januari kami bongkar. Karena nggak muat, santrinya 75, jamaahnya 40 lebih, sop putra dengan putri jadi satu, nggak ada saternya. Kalau sholat berhimpit-himpitan. Akhirnya protes wali santri. Dibongkarlah 15 Januari. Sekarang santri saya ikut. Banyak maaf Ustaz. Mereka pengen Ramadan masjidnya sudah bisa untuk sholat. Jadi mereka minta sedekah Bapak Ibu sekalian. Biar masjidnya bisa dipakai sholat nanti Ramadan. Saya tahu Bapak Ibu sekalian juga sedang sedekah untuk bangun pesantrennya. Tapi santri saya ini ikut. Gimana tat Ramadan kami sholat di mana? Saat ini mereka sholat di rumahnya warga, rumah joglo. Yang kalau hujan bocor kan udah rumah tua. Mereka pakai sholat hari ini. Nggak ada tempat. Karena kami pesantren itu cuma masjid tok, nggak ada bangunan lain. Masjid tok sama tempat tidur santri untuk nyimpen lemari. Nah ini masjidnya dirobohkan. Sekarang kami bangun 15 Januari kemarin, kami bangun 10 kali 10, 2 lantai. Insya Allah ini sudah tahap untuk naik herbal lantai 2. Mohon doanya dan supportnya Bapak Ibu sekalian. Biar santri yang hafal Quran itu, sebagaimana Bapak saya katakan, mata buduna min ba'di. Masjid nanti yang memakmurkan siapa nak? Mata buduna min ba'di. Orang-orang yang mau ngaji di masjid ini siapa yang akan ngisi nanti nak? Itu pertanyaan orang tua kita dulu. Lihat pertanyaan orang zaman milenial, orang tuanya. Am kuntum suhada, apakah kamu menyaksikan idhadoro paino maut, ketika paino mau meninggal dunia. Idqala libanihi, dia berkata pada anak-anaknya, mata kuluna min ba'di. Nah, kalau bapak mati kau mangan segopo. Kok aneh? Allah memfirmankan pada Nabi Yakub itu mata buduna min ba'di, bukan mata kuluna.
Kau ibadah kepada siapa? Kau menyembah siapa? Masjid siapa memakmurkan? Quran siapa yang akan membaca? Bukan mata kuluna mimba di wengko iso mangan orang nek aku mati. Bukan itu. Wengko iso gawe rumah HP apa gak nek aku mati. Bukan itu. Kamu bisa beli mobil mewah seperti tetanggamu enggak nak? Bukan itu. Itu bukan warisan terbaik. Warisan terbaik itu kau akan ibadah kepada siapa? Kau akan ibadah di mana? Masjid mana yang kau akan sholat 5 waktu berjamaah terus bersama dengan umat? Dan Quran mana yang akan membaca siapa? Lalu putranya Nabi Yakub jawabnya apa? Tenang wahai ayah. Nak budu ilahaka. Aku juga akan menyembah Tuhanmu di masjid yang sama ini wahai ayah. Aku juga akan baca Quran sebagaimana yang kamu mau wahai ayah. Aku akan lanjutkan menghafalnya terus menerus walaupun gak hafal-hafal. Gak apa-apa. Yang penting aku berusaha untuk ngapal. Karena muhafid itu bukan hanya yang 30 juz saja. Bahkan ada hadis yang menyebutkan aksaru munafiki ummati qurra'uha. Kebanyakan nanti para munafikun dari umatku itu adalah pembaca Quran yang suaranya biar bagus, menjadi imam gajinya 3 juta, ngisi pondok pesantren di mana-mana, dia sedang jualan suara Al-Qur'annya kemana-mana karena dia seorang muhafid. Bukan itu. Itu disebut oleh Nabi munafik. Rawahu Imam Ahmad wa Tabrani. Aksaru munafikina ummati qurra'uha. Kebanyakan dari umatku nanti menjadi penghafal Quran tapi hanya biar menjadi muhafid yang suaranya bagus, menjadi imam di masjid di mana-mana, gajinya besar, bisa punya beli mobil, bisa punya villa, punya pesantren, punya bisnis besar. Setelah itu dia menyombongkan itu semuanya. Itu munafik disebut oleh Nabi. Rawahul Imam Ahmad wa Tabrani. Bukan. Tapi kalau bapak saya sing iso ngajari Quran walaupun pakai tintir. Jadi kalau ada orang datang pada saya, Pak Ustadz, saya mau gabung pada pesantren Ustadz. Masya Allah, dari mana Ustadz? Antum Syekh dari mana? Ana sudah ngapalin Quran 30 juz Ustadz. Alhamdulillah juara MTQ nasional di Pekanbaru gini. Oh Masya Allah, bisa kami dengarkan beberapa ayat dulu Ustadz? Langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Keren banget, saya merinding juga setelah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Enaknya Allah, saya gitu. Setelah itu selesai ngaji, bisa ya Ustadz? Insya Allah bisa Ustadz, terima kasih sudah bergabungkan kami. Maaf ya Ustadz, boleh bertanya? Boleh. Apa Tat? Mau tanya apa? Nanti tiap bulan saya dapat honornya berapa ya Tat? Maaf, kalau gitu balik pulang aja, nyari pesantren yang lain aja yang gajinya besar. Sini bukan pesantren untuk mencari gaji. Sini pesantren untuk ngajari anak-anak bisa biar baca Quran, mau membacanya, menghafalnya belum pakai tintir. Takut penghafal Quran itu. Wis ngapal-ngapal ngoyo-ngoyo, suara sampai juara MTQ nasional, nggak dikasih gaji suruh pakai tintir, nggak dihargai katanya. Akhirnya banyak yang pergi dari saya karena itu. Kami memang tidak menjanjikan fasilitas dunia apa-apa. Karena kalau penjaga Al-Quran itu adalah yang menjaga huruf demi hurufnya terus menerus sekalipun dia belum 30 juz. Apalagi bisa 30 juz dan suaranya bagus, merdu, tidak menjual ayat-ayat itu. Wah, itu luar biasa banget. Yang kita cari seperti itu. Itu nilai hati seseorang ya. Baik. Sampai mana tadi? Warisan yang kedua setelah adab apa tadi? Masjid dan Al-Quran. Itu bapak-bapak harus diberitahu. Bukan dapat lapangan pekerjaan yang paling baik, gaji besar apa Pak? Bukan. Tapi anakmu nanti bisa memakmurkan masjid di kampungmu enggak? Itu warisan terbaik loh. Coba lihat Pak hari ini. Rumah bapak-bapak itu lebih bagus granitnya dari Masjid Ar-Rahman. Keramik. Rumahnya granit. Ini keramik apa granit? Keramik. Sementara rumahnya pasangnya granit. Malu di hadapan Allah nanti kita. Rumah yang kita tinggali dengan anak istri kita lebih mewah, lebih bagus dari masjid. Ini rumahnya Allah. Tempat manusia bersujud. Kalau rumah yang kita tinggali sebagus itu, kita mati, rumah itu ditinggal. Tapi kalau masjid kita bangun bagus,
lantainya granit, luas, mewah, itu rumahnya Allah. Kita mati masih ada orang sujud di situ, masih ada orang wirid di situ, masih orang mengagungkan nama Allah di situ. Malu nanti di depan Allah. Rumah kita kenapa bagus-bagus banget? Villa sampai mentereng-mentereng, masjidnya biasa aja, nggak boleh. Saya juga cuma tinggal di satu rumah miliknya simbok saya, pendopo, diseket satu kamar untuk 9 anak saya dan saya sama istri saya. Dan saya ngomong berkali-kali renovasi. Paling orang-orang pada, Pak Ustadz rumahnya nggak layak, Tat, ini kalau hujan bocor kayak gitu udah rumah tua sejak zaman mbahnya Ustadz, macam-macam. Saya nggak akan renovasi rumah itu sebelum masjid saya ini kelihatan bagus. Saya bukan orang miskin. Istri saya juga bukan orang miskin. Bapak mertua itu pegawai PBB, sekretaris PBB bapaknya mertua saya. Nama orang tua bapak mertua saya itu Jalan Zainal Mustafa Tasikmalaya. Kiainya Tasikmalaya. Bukan menyombongkan, tapi kami berusaha rumah Allah itu warisan terbaik. Perbaiki. Makmurkan. Kasih pewangi. Jangan cuma tiker. Tiker. Mestinya karpet mewah. Tiker. Kloso. Plastik. Ya. Mestinya karpet mewah. Jangan karpet di rumah lebih mewah daripada kloso. Rumah Allah diberi kloso. Rumah kita tempati ruang tamu, permadani mewah, tebel, endut. Malu nanti di hadapan Allah, Pak. Jangan mewariskan itu. Kenalkan pada anak-anak, nak, yang bagus itu masjid, rumahnya Allah. Kau bakal nyaman di rumah Allah. Kau banyak itikaf di rumah Allah. Kau itikaf nyebut nama Allah, menyebut nama-nama siang, pagi, hari, malam terus. Fi buyutin adinallahu ayyurfa'a wa yudhkara fiha ismuhu. Yusabbihu fiha bil hudui wal asal. Itulah rumah-rumah yang akan mendatangkan cahaya dari rumah-rumah Allah Ta'ala. Masjid itu akan bersinar cahaya terang benderang, memberikan kenyamanan pada semua warga, memberikan barokah pada setiap penduduk dunia. Karena banyaknya orang yang makmurkan masjid dan menyebut nama Allah pagi hari, malam hari, terus menerus. Pagi dan siang, malam hari. Masjid. Ya, gitu Bapak Ibu. Wariskan masjid dan Al-Quran. 3. Satu tadi apa? Wariskan adab, akhlak, tata krama. Yang kedua masjid. Yang ketiga Al-Quran. Kalau memang anaknya pengen menjadi penghafal Quran, bapaknya jangan malas baca Quran dong. Kadang-kadang aneh, anaknya tipin ke ustadz biar bisa ngapal Quran, bapaknya nggak pernah baca Quran. Sampai-sampai Abdullah bin Umar menyebutkan, wa huwa mas'ulun an birrika wa ta'ayatihi laka. Dan engkau ini bertanggung jawab ketika nanti anak-anak kamu itu di akhirat akan nuntut pada bapaknya. Anaknya akan datang, bapaknya ditanya oleh Allah, anakmu kau didik apa? Lalu anak-anaknya bertanya pada bapaknya, protes. Jadi anak-anak kita ini ternyata nanti di akhirat protes kepada bapaknya. Pak, Bapak dulu nyuruh aku ngapal Quran toh, lah kok Bapak keset? Apa keset? Ya bener ya, malas keset. Keset apa keset? Keset. Bapak kok keset mau Quran nih? Pak, Bapak nyuruh aku di pondok biar sholat malam kok. Lah kok Bapak jingkrung nek tengah malam? Kuburutan sarung. Pak, Bapak nyuruh aku sholat 5 waktu berjamaah terus di masjid toh, di pesantren. Lah kok Bapak males sholat berjamaah di masjid, malah sibuk ngurusi tanaman loncang, tomat, Jepang, labu siam, Jepang. Hah? Bukan Jepang. Oh, saya kira itu dulu warisan penjajah Jepang, nanam itu jadinya Jepang. Oh, maaf ini ada iklan. Ini santri yang pengen nanti Ramadan bisa sholat di masjid karena hari ini masih sholat di rumah tua. Bapak Ibu sekalian kalau mau sedekah silakan, kalau enggak juga nggak apa-apa. Mereka ikut saya. Ustaz boleh ya nanti kalau kajian biar kita Ramadan bisa udah ada masjid. Ya banyak maaf. Saya tahu Bapak Ibu sekalian juga sedang sedekah untuk bangun pesantren. Tidak mengapa, tidak mesti harus sedekah. Tapi kalau memang ternyata itu hanya untuk rumah Allah, biar lebih baik, lebih bagus dan kita tidak malu di hadapan Allah Ta'ala, ya kita berikan. Ini anak Ambon, jauh-jauh dari Ambon.
datang ke sini untuk bisa baca Quran. Dulu nggak lancar baca Quran, sekarang sudah punya 15 juz lebih. Alhamdulillah. Ya. 3. Yang keempat, seorang ayah akan dituntut oleh anak-anaknya di akhirat agar ketika di dunia memberikan pendidikan terbaik. Apa yang keempat? Yang keempat setelah Al-Quran adalah mendidik anak-anaknya dengan pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At-tarbiyah ala minhaji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa pendidikan Nabi itu? 3. 1. Tarbiyah ruhiyah. Apa itu tarbiyah ruhiyah? Menanamkan agar ruhnya anak-anak, hatinya anak-anak selalu cenderung kepada Allah dan Rasulnya, lebih cintanya daripada kepada yang lainnya. Tarbiyah ruhiyah. Ruhnya harus diklikkan dengan Allah dan Rasulnya. Hatinya harus nyambung langsung dengan Allah dan Rasulnya. Dengan apa caranya membersihkan ruhnya? Dengan amalan-amalan kebaikan. Yang baik-baik dikerjakan. Yang mungkar-mungkar segera ditinggalkan. Ya. Kalau ada kemungkaran, anak kita harus protes. Ini mungkar, tinggalkan kemungkaran, harus begitu. Dan ini ma'ruf. Kalau ada miras, menengahi. Nah, namanya ma'ruf, ada miras yang menengahi. Karena dianggapnya baik gitu. Ma'ruf itu kan yang baik. Tapi kalau ada miras menengahi, yo tak doain anakmu jadi wakil presiden. Coba lihat. Apa itu tarbiyah ruhiyah? Mengembalikan pendidikan anak-anak kita pada alamin haji Rasulullah SAW. Dan pendidikan Rasul itu 1, tarbiyah ruhiyah. Menanamkan ruhnya ini klik langsung dengan Allah dan Rasulnya. Dengan cara selalu berbuat baik terus. Kalau kebaikan dia kerjakan. Kalau keburukan dia berusaha meninggalkan terus menerus. Yang kedua, tarbiyah. Yang kedua adalah tarbiyah setelah ruhiyah adalah pendidikan yang kedua, jismiyah. Mendidik anak-anak karakternya, karakter fisik yang kuat. Setelah tadi ruh nyambung pada Allah, fisiknya kuat. Jismiyah, fisiknya kuat. Karena kalau fisiknya kuat, dia akan mampu belajar berlama-lama, ngapal Quran berlama-lama, otaknya pun jadi cerdas. Maka dia akan bastofil ilm wa bastofil jism. Saya lihat, Masya Allah. Kalau anak-anak kita ini sudah kembali pada fisik yang kuat, namanya miras itu berlalu. Itu anak Maluku ini cerita, anak Ambon tadi. Dan di tempat kami kalau mau futsal, kalau mau main bola besar, lapangan besar, di Talaki, tanah lapang kecil, selalu kami pesta-pesta sopi. Sopi itu merek minuman yang terbuat tuak dari sagu. Sagu yang dipeyem, yang diperem sampai lama, airnya itu diminum oleh anak-anak yang ada di Maluku. Mau anak SD, mau anak SMP, kayak gitu itu modelnya. Itu karena apa? Karena fisik mereka itu hari ini di lost generation, dilemahkan fisik mereka dengan miras. Dihilangkan generasi baik kita ini dengan miras. Bukan di roket, bukan di bom, bukan di rudal, tapi miras. Dan ini harus berhati-hati. Karena di Tawangmangu ini sudah kita dapati ciu bekonang masuk. Silakan Pak di sweeping nanti di sepanjang ke atas itu namanya Cemoro Kandang. Kalau Cemoro Sewu udah masuk wilayah Jawa Timur ya, Cemoro Kandang. Itu ada anak-anak sudah nggak sekolah, mereka naik motor, lagi perempuan di sepanjang jalan itu, ngumpul-ngumpul, mainan HP, duduk lama sekali. Kemudian teman-teman melihat, kamu ngapain? Ternyata di situ ada minuman, kayak botol Sprite Coca-Cola yang segini ini, bahannya dari baja ringan yang tipis itu isinya ternyata ciu bekonang. Sudah kayak minuman biasa. Itu kan komer. Fisik mereka jadi lemah, otak mereka jadi blank. Mereka menjadi generasi plonga-plongo. Plola-plolo, fisiknya lemah. Ada orang batuk, dia mencelat.
Anak wong wahing, dia mencolot. Ya. Tonggonya pilek, dia langsung tenggo, ya, tepar. Naik motor kena hujan, dia langsung gebras-gebres. Ini kenapa sebabnya? Fisiknya dirusak dengan miras tadi. Maka tarbiyah jismiyah. Dan hari ini tarbiyah jismiyah terbaik itu adalah 4. Biar fisiknya kuat itu 1, ajari anakmu berenang. 2, ajari anakmu berkuda. 3, ajari anakmu memanah. 4, ajari anakmu lari sing kenceng, melayu sing kenceng. Tapi jangan melayu karena diucit-ucit nyolong jambu tonggoni. Woi, jambu. Lari. Bukan, tapi memang diajari lari. Lomba lari karo bapake. Bu, kalau nanti punya suami ngomong ke suaminya, "Mas, anakmu laki-laki loh, usianya sudah SMA. Mbok ya sekali-kali tak kasih peluit, kamu lomba lari kalau anakmu SMA itu. Menang sampean atau tunjukkan bahwa kamu suamiku yang paling perkasa, ngono loh." Nanti suaminya kasih peluit, prit, lari sama anak SMA. Weh, menang bapak. Bener suami yang perkasa sampean, Mas. Anaknya kalah. Le, wengko nek jadi laki-laki kayak bapakmu harus bisa lari kenceng kayak bapakmu. Lari itu olahraga yang menyehatkan. Dan Rasulullah aja sampai lari sama Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Lomba lari sama istrinya loh Rasulullah aja. Saya udah mbak-mbak Pak Ustadz, Pak, yo harus lomba lari. Yo cincingo saya. Melayu karo Mbah Kakung. Yo Mbah Kakung rapopo. Tuwek-tuwek yo jismiahe kuat. Lari karo Mbah Kakung. Boleh, itu olahraga yang disunahkan. Mau nyari rumput. Apa namanya? Ngerek apa? Nyari rumput apa namanya? Ngarit. Golek suket. Suket. Yo melayu. Keladang, Mbah Kakung loh usia 72 tahun masih lari-lari golek suket. Semangat sekali. Suket ya. Itu Mbah Putihnya seneng banget. Wih, suamiku 72 tahun masih yes. Wong lain suami 72 tahun wis bolak-balik kartu balak ndolin, aku bengi dibolak-balik karo Mbah Kakung. Menangan iki Mbah Kakungnya. 72 tahun masih ada loh Mbah Kakung yang kayak gitu. Kuat fisiknya. Mau apa lagi di sisa hidup kita ini kalau nggak berbahagia dengan seperti itu? Jismiyah. Lalu tarbiyah selanjutnya tarbiyah apa? Setelah ruh, jism, kuat fisiknya adalah at-tarbiyah insaniyah. Mendidik berkarakter manusiawi. Karena hari ini banyaknya anak-anak kita ini mendidik karakter hewani, nggak peduli karo tonggo. Ini sudah terjadi di negeri kita ini. Dan dengan corona ini dibuat kita nggak peduli sama tonggo. Hati-hati, jangan takziah. Itu lek painem itu covid do. Akhirnya nggak takziah. Ini kan nggak peduli pada tetangga. Mestinya tarbiyah insaniyah, tarbiyah kemanusiaan biar dia punya jiwa manusiawi, peduli pada sama muslim. Ini berat pendidikan yang semacam ini. Hari ini kita masa bodoh. Dan bapak-bapak kita nggak ngajari pada anak-anaknya untuk anak-anak peduli pada tetangga. Mestinya di Masjid Ar-Rahman ini dipasang. Setiap Jumat gantung telur 3 butir, lek sukiem. Lek painem kacang panjang teluler, dipasang teluler 3 kayak gini, 3 ler, 3 ler dipasang. Silahkan ambil bagi yang membutuhkan tiap Jumat. Itu bagus. Ini peduli pada sesama. Karena Nabi menyebutkan la yu'minu ahadukum, kau nggak akan sempurna imanmu hatta yuhibba li akhi, sampai kamu mencintai saudaramu ma yuhibbu li nafsihi, seperti kamu mencintai badan kamu sendiri. Ini tarbiyah insaniyah, peduli pada sesama, pasangin. Karena saudara kita ini hari ini banyak kena moneter, PHK dari pekerjaan, usaha nggak laku-laku, ekonomi sangat terburuk, punya kekayaan mestinya dapat dana bansos Covid diembat sama aparat, ya kan? Triliunan. Ini harus kita peduli pada sesama. Tetanggaku biar bisa goreng telur, pasang aja. Mungkin kalau kita ngantar telur ke rumah kan malu, nggak sopan dianggapnya. Kita pasang di masjid, menyediakan berbagai macam sayur gratis setiap Jumat barokah.
Pasang aja digantung, kasih paku, ditulisi siapapun membutuhkan. Ada yang bara sejimpit, ada yang tahu 5 kotak, ada yang tempe yang dipasang di situ. Semuanya tinggal milih siapa yang membutuhkan. Nggak diambil itu Pak Ustadz, nanti mubadir, ya diambil bawa pulang lagi, masak buat anak kita. Tempenya sampai busuk Pak Ustadz, nggak ada yang ngambil, yo digawe sambal tumpeng. Hah? Sambal yang pakai tahu tempe bosok? Oh tumpang. Kirain sambal tumpeng, kok kayak tumpeng kayaknya. Yang itu ya, ada tahu putihnya, tempe bosoknya enak tenan itu. Saya kayak gitu nggak pakai nasi, saya lep aja. Karena di Jawa Barat nggak kenal sambal tumpang, nggak kenal. Tempe bosok di Sunda ya dibuang, kecuali oncom. Ya, tempe gembok yang sampai jamurnya warnanya oren-oren, tumbuh jamur oren-oren, dibikin oncom, dibikinnya comrok, oncom di jeruk. Di sini oncom nggak ada ya? Oh nggak ada ya? Oh, tempe gembus adanya. Tarbiyah insaniyah, agar berjiwa manusiawi, berkarakter mencintai saudaranya sama persis mencintai badannya sendiri. Begitu Bapak sekalian. Dan itu harus ada di bapak-bapak. Saya menyampaikan 3 ini aja. Itu harus ada di bapak-bapak. Kurikulumnya itu miliknya bapak-bapak. Yang akan ditanya oleh Allah Ta'ala itu bapak-bapak, bukan ustadz-ustadz. Para ustadz itu fasilitator saja, membantu meringankan beban bapak-bapak. Silakan Pak bekerja, silakan Mbak tanam, silakan ke ladang, silakan ngarit, silakan ternak. Biar anak-anak bapak kami ajari. Tapi bapak-bapak harus setuju dengan pendidikan ala Nabi ini. Jangan malah takut. Anakku kok diajari panah, apa mau dijadikan radikal atau Pak Ustadz? Mestinya malah bersyukur. Alhamdulillah anakku ngamalkan sunnah, belajar manah. Bukan malah ditangkap di penjoro. Ya? Gara-gara ngajarin panah pada santrinya ditangkap di penjara. Ya Allah, nggak manusiawi banget. Kenapa nggak koruptor yang triliunan itu aja yang di penjara? Kok malah ustadz-ustadz kita? Jadi saya mendudukkan bahwa stakeholder itu pemegang utama pendidikan generasi bangsa ini mau kayak apa di masa depan, itu adalah bapak-bapak. Yang itu semuanya sekolahannya ada di emak-emak. Sekolahnya ibu-ibu. Setelah bapak-bapak punya program yang saya sebutkan 1, 2, 3, 4, 5 tadi, ibu-ibu mendampingi sebagai sekolahannya. Nak, emak ini tiap malam sholat nak, mendoain kamu. Robbi habli minas solihin, biar kamu menjadi anak yang soleh. Robbi ja'alni muqimas sholah, biar kamu tetap waktu 5 waktu itu kau jaga berjamaah terus di masjid. Rabbi ja'alni muqimas sholah, jadikan anak kami dan diri kami orang yang menegakkan sholat terus. Wa min dzurriyyati, anak turunku juga terus. Rabbana wa taqabbal du'a, kabulkan permintaan kami. Itu loh nak yang dimau, bukan yang lain-lain, itu ibunya. Jadi ibunya harus membantu kurikulum bapaknya. Ya, bukan ustadznya, bukan guru madrasah, bukan ustadz TPA, bukan bapaknya. Paham ya ibu-ibu? Siapa stakeholder pendidikan pertama yang minta jawaban oleh Allah Ta'ala? Bapaknya. Siapa yang menjadi pelaku sekolahan pertama bagi anak-anaknya? Emaknya. Dah, kajian saya itu saja. Ini harus saya tekankan karena hari ini anak-anak kita udah setahun tidak sekolah. Dititipkan kalau di pondok masih bisa berjalan, SD negeri nggak bisa, Taruna Robani juga masih libur Ustaz. Ya, di rumah-rumah. Masya Allah, Alhamdulillah. Yang SDIT sekarang Taruna Robani contohnya itu di rumah-rumah. Mungkin Al-Irsyad juga dibuat sistem pembelajaran di rumah-rumah atau di masjid-masjid. Mari kita para bapak-bapak berperan banyak untuk peduli pada pendidikan anak. Jangan andalkan orang lain. Jangan membanggakan ustadz-ustadznya. Banggalah menjadi seorang ayah yang memberikan kurikulum pendidikan terbaik buat putra-putrinya. Surga bagi bapak ibunya insya Allah. Begitu kiranya yang bisa saya uraikan. Mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan dalam mendidik anak-anak generasi kita untuk senantiasa menjadi generasi yang senantiasa peduli pada agamanya, peduli pada masjid, peduli pada Al-Quran, peduli pada manusia muslim di sampingnya, dan mereka peduli pada kesehatan fisiknya sehingga mereka benar-benar menjadi generasi yang diharapkan. Subhanul yaum
biladul ghad. Pemuda hari ini negara yang akan datang. Pemuda hari ini bangsa yang akan datang. Anak-anak kita hari ini pemimpin-pemimpin negeri kita yang akan datang. Maka didiklah mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang baik. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan setiap kalian bertanggung jawab atas apa yang kalian pimpin dalam kehidupan kalian, yaitu anak istri kalian, untuk diarahkan kepada pendidikan yang terbaik. Mudah-mudahan kita terselamatkan fitnah dunia, dan kita menjadikan anak istri kita menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah di dunia, dan kelak kita semuanya dikumpulkan di istana surga Allah Ta'ala karena pendidikan yang terbaik pernah kita ambil dan kita ajarkan pada anak-anak kita, sehingga kita terselamatkan daripada fitnah api neraka dan ditempatkan di surganya istana yang mulia Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin kulli dzanbin wastaghfirullahal adzim innahu wal ghafurur rahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.